Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, ini Domba Bagus jalan-jalan agak jauh ini teman-teman. Tepatnya di utaranya Kediri nih teman-teman. Kita main ke Slawe Farm ini teman-teman. Nanti untuk alamatnya kita langsung ke narasumbernya aja. Nanti kita ngobrol-ngobrol seputar ternak ini. Nah, ini. Selamat pagi Mas Deka. Selamat pagi Mas Dana. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan seger. Kan ini subscribernya Domba Bagus hampir 100.000 ini Mas. Mudah-mudahan tembus 100.000. Gaskan. Mungkin perkenalan dulu Mas Deka. Siap. Kenalkan teman-teman, kami dari Slawe Farm. Lokasi kita di Dusun Watu Tumang, Desa Candiwatu, Kecamatan Pacet yang adem iki di Mojokerto. Wes, untuk nomor HP Mas Deka? Nomor HP 0857 3233 1136. Wih, Mas Deka, kalau di Slawe Farm ini fokusnya semua breeding ya? Mas Semua ya? breeding masih dengan domba-domba unggul yang kita breedingkan. Dengan domba kualitas unggul. Nah, kualitas unggulnya juga ada. Dalam arti full blood ketemu full blood. Nah, kayak terus gitu. full blood ketemu cross juga ada. Mantap Spesialis sekali. domba unggul pokoknya. Ya ya, kalau populasi sekarang total berapa ini Mas Deka? Populasi sekarang karena kemarin sudah banyak yang laku 800 ekor. 800-an ekor. 800 ekor sekarang karena kemarin sudah diborong orang-orang semua kan awalnya 1.200. Jadi kemarin sudah banyak yang keluar. Hari ini yang ini tinggal 850-an pokoknya jumlah sekitar itu. Kok gak diisi lagi Mas Deka? Ya ini nunggu beranak lagi, nanti langsung naik lagi angkanya ke 1.000. Jadi 800 itu iya, indukan karena semua. Indukan karena anak-anakannya yang hari ini ada itu masih belum kita lepas, ada itu masih umur 2 bulanan. Tapi ini lagi nunggu yang akan beranak juga banyak dari 800 ini juga banyak. Jadi sekali ya. Langsung angkanya nanti melesat biasanya ke 1.200 lagi. Jadi nanti sekali panen itu langsung ratusan ekor ya. Ekor teman-teman. Buset. Nah ini kebetulan kita berada di blok domba unggulan Suffolk. Oh ini domba Suffolk. Domba Suffolk. Domba Suffolk itu kayak gini nih teman-teman. Ini kayak sound the sheep ya. Sound the sheep-nya betul. Kalau kepalanya hitam. Kepala hitam dengan 4 kaki yang sama-sama juga hitam. Pakai kaos kaki ya. Kaos kaki. Kayak macam anak pramuka ya. Kalau jenis-jenis Mas Deka, di Slawe Farm ini ada jenis apa aja Mas Deka? Kami mengembangkan 5 jenis. Yang pertama di sini adalah Suffolk. Nah ini ada teman-teman lihat. Yang kedua kita kembangkan Dorper. Yang ketiga kita kembangkan juga Merino. Yang keempat Awasi. Dan yang kelima adalah kita kembangkan di sini Texel juga. Texel full blood ada di sini. Texel ada. Berarti domba-domba genetik unggulnya yang impor itu Dorper kayak gitu. Kita sambil jalan-jalan ke sana nggak apa ya Mas ya? Boleh, ini yang grup di Dorper. Grup Dorper. Full blood Dorper teman-teman. Nah kayak gini. Jadi kita ini kemarin di sini ada lahiran Suffolk. Baru lahir kemarin juga ada. Ya ini Dorpernya kayak gini nih teman-teman. Ini jenisnya Dorper. Mas Deka ini kok digabung jadi satu ini apa nggak berantem ini Mas Deka? Nah kalau domba ini cenderung lebih tenang dan tidak ada berantem-anteman. Kalau untuk terutama ini ya Dorper ini ya. Nah itu kita koloni di sini digabungkan dengan 20 betina 1 pejantan. 20 betina 1 pejantan. Nah pejantannya itu yang wis yang besar itu ya. Besar sendiri teman-teman itu. Iya. Wih. Enak loh ini jantannya nggak ada saingannya ya Mas. Lah iya betul. Nggak usah nggak usah bingung-bingung. Ya, pilihannya banyak ini malah ya. Ini saya mau 2 aja sama istri sudah diwanti-wanti Mas. Nah ini kok 20 ini. Wah. Nah, ini teman-teman. Kayak gini nih teman-teman. Ini kalau ini jenis Dorper full blood. Iya. Mas Deka lah ini dengan 800 indukan. Nanti kalau beranak semua kisaran 1.000 lebih. Ya kan? Betul. Nah, itu manajemen breedingnya di sini seperti apa Mas Deka ini? Perawatan mulai itu seperti apa? Betul. Apa Mas Deka tanganin sendiri atau seperti apa? Enggak ya, karena teman-teman kita di sini
pertama kita dibantu dengan anak kandang. Anak kandang itu kurang lebih di sini ada 8. Anak kandangnya Anak 8. kandangnya aja 8. Jadi yang di waktu malam nanti ada, yang di waktu pagi itu juga ada, yang cari pakan itu juga ada, yang khusus di kandang ngopeni cempe-cempe itu juga ada. Terus jadi intinya kurang lebih 8 orang. 8 orang ini untuk di 2 kandang. Oh, 8 orang Untuk ditaruh 2 kandang. Kalau jadi satu kandang orang itu berapa? bisa 4. 4 orang. 4 orang. 4 Kan orang. Selaway Farm ada kandang 1 sama kandang 2. Sama kandang 3. Nah, ini yang di backup ini di kandang 2 kurang lebih 4 orang di sini. 4 orang itu langsung masuk barengan atau shift-shiftan? Ini sampai malam dijaga terus atau Ya, gimana, memang Mas Deka? ada anak kandang yang juga tidur di sini. Itu jadi 4 orang itu kita buat sebenarnya yang 3 orang itu shiftnya sampai di sore. Jam kurang lebih jam 5 sore atau jam setengah 5 sebenarnya. Jam setengah 5 sore sudah bisa pulang. Nah, kalau untuk yang malam itu ada yang khusus nangani malam, dia nanti tidur di sini juga ada. Jadi ada 4 orang yang siap siaga. Nah, pekerja yang waktu masuk pagi itu biasanya dia mulai proses tebas pakan, bawa ke sini. Nah, terus untuk yang malam itu biasanya dia ngecek cempe-cempe atau ada domba yang barangkali beranaknya malam, itu bisa ditangani langsung di malam. Ya, itu tadi yang mau saya tanyakan. Dari keempat itu, itu hanya cuma kasih pakan sama lihat-lihat domba kayak gitu atau juga sama ngaritnya juga, Mas? 4 itu tuh sudah ada bagian yang khusus. Kalau untuk ngarit kita perbantukan ditambah 2 tenaga, 2 orang lagi itu untuk ngarit karena lahannya agak panjang itu dibawa ke pucukan supaya bisa diangkut mobil biasanya gitu. Itu kita perbantukan 2. Jadi untuk tenaga ngarit aja itu 4. Tapi 2 ini dari kandang, 2 itu tenaga bantu yang kita ambil istilahnya outsource dari luar. Oh, gitu. Iya, jadi khusus ada untuk yang ngarit karena kita hampir 2 pickup itu kita butuh dalam 1 hari ini. Saya 2 pickup L300 itu mobil. Nah, kayak gitu jadi pembagiannya juga seperti. Terus bikin pakannya. Nah, itu pakannya pakan jadi beli atau juga ada yang bikin di sini? Nah, pakan kita sudah khusus untuk konsentrat kita beli jadi. Konsentratnya khusus untuk jadi. Jadi kalau dari pabrikan kan jelas terukur dari ukuran protein yang kita butuhkan dan lain-lain. Jadi kita tidak perlu membuat ngeracik lagi di sini. Biasanya kita beli jadi. Karena kita beli agak banyak, mungkin harganya agak miring, berbeda sedikit lah begitu. Terus yang kedua, kami kalau untuk pakan, kami kelola di sini sendiri. Ada tempat pembuatan pakan. Nah, itu anak kandang itu salah satu kerjanya membuat mencacah pakan itu. Tinggal mencampur. Salah satu dari 4 orang ini mencacah itu. Oke, kita sambil jalan lagi ke sana ya. Boleh. Nah, kita pin jalan-jalan. Sini nih. Ini masih di Blok Dorper ini. Mas, di sini murni semua domba ya, nggak ada kambing ya? Nggak ada, kita murni domba semua karena domba ini lagi masih terus menarik ini, Mas Danang. Iya. Ya, kayak gini ini lagi di tempat yang kedua ini, teman-teman. Iya, betul. Kalau ini juga 1 jantan banding 20 betina. 1 pejantan 20 betina sama. Sama ini yang blok full blood semua masih. Ini juga Dorper full blood juga ya? Ya, betul. Ya, kayak gini teman-teman. Wih. Iya, mantap. Mas, kenapa kok milih domba-domba yang kelas-kelas impor kayak gini? Ini apa nggak susah ini jualnya, Mas Deka? Nah, yang pertama kita memilih itu karena memang kita itu kan mau mengambil keunggulannya, genetik unggulnya. Terus yang kedua, biasanya akan digunakan baik oleh teman peternak ataupun yang lainnya untuk disilangkan dengan domba-domba jenis yang lain. Nah, sehingga kita melihat ini sesuatu yang menarik. Menarik itu kalau harus impor, tidak semuanya peternak itu bisa impor dengan harga segitu. Nah, kita akhirnya coba kita kembangkan sendiri yang khusus untuk di lahirannya di KTP-nya Indonesia itu juga ada gitu. Jadi nanti kedepannya sudah kita tidak harus impor itu lagi. Kita punya genetik unggul dan tujuannya untuk memperbaiki sesuatu yang domba-domba lokal kita genetiknya itu biar ada persilangan dari genetik dari luar ini tadi. Karena memang namanya genetik itu kan
mengambil keunggulannya dari yang akan disilangkan itu gitu. Oh, jadi seperti itu ya. Tapi Gitu, kalau untuk Mas Eka. penjualan gimana Mas Eka? Untuk penjualan alhamdulillah tidak ada kendala. Lancar teman-teman. Nggak Ya ada jadi kan kenapa kemarin itu yang saya bilang, kemarin populasi kita di 200 ya? 1200. Ha-ha. Kemarin itu sudah keluar bertahap, ada yang langsung ngambil 40, ada yang ngambil 5, ada peternak dari Jawa Barat ngambil 12, macam-macam pokoknya banyak. Memang dibantu oleh media sosial juga. Oh, iya, Jadi iya. pemasarannya dari media sosial, terus kita dikenal oleh teman-teman peternak, akhirnya ada yang memang beli di kita karena memang di Selawai Farm ini kualitasnya domba-dombanya besar-besar. Kalau door-doorpernya aja sudah jelas double muscle semua begitu. Nah, nanti yang dijual di sini kalau yang full blood kayak gini umur berapa biasanya Mas Eka? Biasanya kita lepas sudah mulai umur 4 bulan untuk yang doorper. Full blood ya. Full blood doorper itu kita kemarin ada yang beli juga. Terakhir sulfur kita ini dibeli kemarin. Apalagi tuh sulfur itu? Full bloodnya pejantan Suffolk, Heeh. betinanya Pakai doorper. pakai doorper yang full blood. Oh. Sajane sih F1 Suffolk ya. Cuman di sini karena ini dua-duanya sama-sama unggul. ya. Disebut teman-teman itu kemarin ngasih nama Sulfur Suffolk Doorper. Oh. Nah, itu kemarin anaknya umur 6 bulan sudah ada yang beli orang dari Lamongan. Dari Lamongan. Dari Lamongan sudah ada. Oh. Jadi harganya pun ya menarik menurut kita, masih bagus. Jadi domba ini masih bagus. Kalau untuk full blood tadi, Ya. harga berapa sih kisarannya Mas? Untuk anakannya? Untuk anakannya biasanya mulai harga di 20 jutaan. 20 Ada jutaan. yang 23, 26, ada tergantung nanti ukur dan ukur dan umur. Ya, lah kalau beli induknya ini harga berapa biasanya Mas Eka? Dari Jenengan belinya, harga awalnya beli itu Wah. kalau indukan berapa? ini ya sudah di kepala 4 teman-teman waktu 40-an. itu. Berarti kalau 40 juta terus kok dijualnya anaknya 20 juta apa nggak rugi tuh Mas Eka? Ya karena itu masih umur yang 4 bulanan, dan yang kedua kita kan niatnya membantu peternak lain supaya punya juga. Ini bisa berkembang di peternak lain untuk disilangkan dengan domba lainnya. Jadi kita sebenarnya sih enggak merasa rugi, wong. Misalnya kita melihara domba lokal, pakannya sama, waktu pemeliharaannya sama. Tapi ternyata pas domba lokal dijual umur 4 bulan, harganya 1 juta. Doorpernya kita dijual umur 4 bulan, sudah harga ada yang nawar 20 juta. Oh, Ya sudah, kan pakan sama. Tapi itu misalnya kita ternak domba lokal. Ya, anaknya tadi kita pelihara 4 bulan, betina. Dibelantik, ditawar sudah. 1 juta ini Pak, saya beli. 1 juta tuh wis apik Mas Danang. Nah, tapi pas kita punya full blood doorper, kita sudah ada yang nawar juga, kurang lebih 20 jutaan. Gitu. Kalau di Jadi waktu sama, peliharanya, pakan sama, hasil berbeda. Hasil berbeda. Toh yang dijual itu adalah produk turunannya. Produk turunannya. Bukan mesinnya ya. Iya, Nah, jangan mesinnya ini kalau dijual lagi misalkan Mas Dika, Nah, ini harganya masih lebih tinggi atau kalau lebih untuk sedikit? harga nanti bisa bisik-bisik. Langsung hubungi WA saja. Jadi kayak gitu itu teman-teman. Jadi Betul. kalau mesin pencetaknya pun ini dulu belinya pasti juga Dulu nggak kita jumbo-jumbo belinya ya. Terus betul. sekarang sudah lebih jumbo lagi, pasti harganya juga lebih Harganya juga naik jumbo, lagi ya. Betul. Oh, Jadi memang kita beli dulu awal-awal yang pertama memang sudah beli yang jumbo, tapi awal kedua kita beli yang grade di bawah usia, maksudnya umurnya bukan umur yang jumbo atau setahun gitu, enggak. Jadi supaya harganya yang kita dapat lebih miring waktu itu. Setelah datang kita yang gemukkan sendiri, kita yang besarkan. Setelah masuk usia kawin baru kita silangkan. Nah ini kan kita di Selawai Farm 2 ya. Ya, Selawai Farm 2 ini. Kalau luas kandangnya berapa ini Mas Eka? Kalau tanahnya ini? luas kandang ini 150 kali 9. 150 ke belakang. Depannya 9 meter. 9. Oh, 9 meter ya teman-teman. 9 atau 10. 10 Mas Danang. 10 ya? 10. Nah, 10 Jadi meter. 10 kali 150. Ya, Itu memang sudah muat berapa ekor? wah, muat di sini 400? bisa lebih. Lebih di sini. Lebih di sini bisa muat
kurang lebih 700 bisa. Oh, berarti yang di kandang satunya malah sedikit ya? Malah sedikit, emang agak kecil yang kandang satunya. Soalnya dekat pemukiman kayaknya Dekat ya pemukiman. yang kandang pertama Kalau itu ya. yang ini sebelah kita nih sawah teman-teman. Jadi tanah sawah ini dulu panjang ke belakang. Oh iya. Gitu. Ya Mas Dika, ada nggak sih Siap. pantangan untuk supaya gak gagal ternak lah? Apa yang harus dihindari peternak-peternak pemula ini supaya biar kita sukses semua gitu Mas Dika? Betul. Yang pertama jelas di pemeliharaan teman-teman. Pastikan pakan bagus, cukup nutrisi, cukup kenyangnya. Jadi tercukupi itu yang pertama. Jangan sampai domba kita kasih suket tok gitu kan. Kenyang ya kenyang, tapi nutrisi nggak terpenuhi. Gizinya itu kurang. Jadi nggak jadi daging ya? Nggak jadi daging. Jangan lupa ditambahi konsentrat yang mengandung protein, karbohidrat dan lain-lain. Jadi pemeliharaan itu. Terus yang kedua, pastikan dia tidak kondisi sakit, jangan sampai sakit. Kalaupun sakit, segera ditreatment obat yang tepat. Jadi... misalnya dia sakit cacingan dan lain-lain, itu kan akan mengganggu pertumbuhan, perkawinan. Nah itu harus treatment obat. Jangan lupa. Jadi itu ya. Jadi tentang perawatan, pakan, terus kesehatan tadi ya. Setelah semua beres, terakhir penjualan. Baru penjualan. Betul. Jadi 4 ini ya, penting sekali ya. Pilarnya 4. Jadi yang pertama pemeliharaannya tadi, pakannya, terus perawatan itu ya, perawatan dombanya, kesehatannya itu ya, terakhir penjualan. Wis itu teman-teman. Kalau penjualan justru terakhir paling akhir ya. Akhir. Mas Dika, kalau penjualan di sini yang paling banyak laku jenis apa? Pertama kemarin masih F1 Dorper. Itu berarti jenis Dorper ya. Itu Dorper. Terus yang kedua F1-nya Awasi juga kemarin banyak yang borong. Untuk bulan ini yang diborong malah Merino yang lagi naik pembelinya. Yang rame Merino. Betul, ini Merino yang nggak tahu kenapa orang-orang tiba-tiba senang Merino ya, mungkin lucu-lucu itu kali ya. Iya. Akhirnya tuh dibeli untuk mereka mungkin silangkan lagi atau gimana, kita juga nggak tahu. Tapi angka penjualan Merino yang bulan ini melesat naik. Nah, terakhir tambahannya memang yang full blood. Full blood ini biasanya yang orang-orang yang mungkin dananya lebih, peternak yang memang mau nggak bisa ekspor, nggak bisa ngambil yang dari impor, datangan dari luar, biasanya langsung ngambil di Slawe Farm. Jadi full blood kita kemarin juga banyak yang keluar. Kayak gitu, baik jantan dan betina. Kalau rata-rata beranak berapa ini Mas? Kalau rata-rata berat sudah di sekitar 80. Enggak, beranaknya. Beranaknya. Beranak ini macam-macam Mas Danang. Kemarin ada yang memang 1, ada yang 2. Tapi memang bedanya di bobot. Kalau misalnya beranak 1 itu anaknya cenderung besar. Itu bisa dibobot kurang lebih 5 kiloan sekali lahir. Nah, terus yang ada yang lahirannya langsung 2 kemarin. Malah yang di kandang kita yang satunya itu ada yang lahirnya full blood tapi 3 ekor. 3 pernah ada. Tapi yang ini kemarin 2. Berarti kalau ini katakan full bloodnya berapa di sini? Full bloodnya semuanya ada berapa yang full blood di sini? Yang dorper aja. Yang dorper ada 60 ekor. 60-an ekor ya. Dari 60 ekor itu bisa menghasilkan 100 ekor sekali lahiran. Wah, bisa. Bisa ya? Ada yang beranak 2, tapi kecenderungan kemarin banyak-banyaknya 1. Tapi ada yang 2 itu kurang lebih hampir di 25% dari populasi itu ada yang beranak 2. Berarti dari 60 bisa lahir kisaran 80 bisa ya mungkin ya? Bisa. Luar biasa teman-teman. Nah ini mungkin pas genetiknya yang memang bagus ya, kok beranak 2 itu kita juga kaget. Tapi ya seneng. Mas Dika, habis ini kita bikin video cara memilih indukan yang bagus. Bisa nggak ini? Bisa, nanti kita sepil bagaimana caranya memilih indukan yang keren dan banyak bagus. Pilihannya. Betul. Walaupun ini sudah itu bukannya yang nggak jelek ya teman-teman, tapi dari bagus dari yang terbagus gitu ya. Terbagus, baik, the best of the bestnya. Ya itu teman-teman. Oke Mas Dika, saya terima kasih ya sudah diajak dibagikan ilmu. Nah itu tadi manajemen breedingnya seperti kayak gitu teman-teman. Nah oke Mas Dika, terima kasih ya. Sama-sama Mas Danang. Semoga Slawe Farm semakin jaya terus teman-teman. Nah ini kalau teman-teman mau borong dorpernya nanti bisa menghubungi Mas Dika di nomor berapa Mas Dika? 0857 3233 1136. Nah, bagi teman-teman domba bagus supaya domba bagus segera 100.000 subscriber,
Silahkan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis.